Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhibbun lil mustaghfiri wa afa 'anil ma'siyah. Ya ahlal 'uquli salimah wal qulubil wa'iyah. Qulu bijiddin wa bisidqi niyatin wa azmah. Allahumma bihusnil khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pada saat ini dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Masing-masing dari kita tentunya mendambakan dan berharap kesuksesan dan keistimewaan pada tiap program ataupun amalan yang kita kerjakan tiap hari. Dan kita pun mendambakan sebagai manusia yang hidup di dunia ini tentunya akhir yang baik, akhir yang istimewa, atau dalam istilah husnul khotimah. Husnul khotimah ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi seorang hamba, dan karena posisinya yang istimewa tentunya wahyu di sini hadir. Hadir mengarahkan kita, hadir mengarahkan hamba-hamba untuk mendapatkannya dan untuk meraihnya secara optimal. Begitu banyak wahyu yang sampai kepada kita baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun karena masifnya wahyu tersebut perlu kejelian, perlu ketelitian dalam memahaminya. Salah satu hadis atau wahyu yang sampai kepada kita mengenai husnul khotimah yang banyak berkembang di kalangan kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diterimakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam penggalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa wallahi la ilaha ghairuh." Demi Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selainnya, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Seandainya salah satu di antara kita mengamalkan amalan ahli surga, fayasbiqu alaihil kitab, maka sayangnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan atau mentakdirkan bagi orang tersebut, fayamalu bi'amali ahlin nar, na'udzubillah, maka kemudian orang tersebut ternyata mengamalkan amalan ahli neraka, fayudkhiluha, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira'. Dan apabila salah satu di antara kita ternyata mengamalkan, pada tampaknya seperti demikian, mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga antara hamba tersebut dengan neraka hanya sejengkal saja, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dalam ilmunya, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayudkhiluha. Kemudian dia menutup,
Maksudnya hamba tersebut menutup dengan pekerjaan ahli surga dan memasukinya. Dalam hadis ini kami menekankan bahwasanya mengapa mengartikan atau mengikuti metode atau pendapat yang disampaikan para ulama itu begitu penting bagi kita. Apabila seandainya kita mengartikan hadis tersebut, sekalipun hadis tersebut sahih betul, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahkan tingkatan tertinggi dalam sebuah sahih. Akan tetapi apabila kita mengartikan dengan keterbatasan kita hadis tersebut tanpa mengindahkan pada pendapat ulama, maka kita akan atau kita dapat terjebak terhadap miskonsepsi atau salah pemahaman terhadap hadis tersebut. Bisa jadi kita berpandangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja memasukkan seseorang sekalipun dia sudah berusaha, sudah meniti hidupnya dengan beberapa amalan kebaikan dan beberapa ketaatan, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia terhadap neraka. Tentunya ini tidak sesuai dengan keadilan yang dimiliki oleh Allah, sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adlu bahkan. Begitu adil. Mungkin bagian yang kedua masih bisa diterima karena Allah Rahman Rahim. Allah bisa saja memasukkan seseorang terhadap surga sekalipun dia tidak banyak mengamalkan amalan ahli surga sebelumnya, atau endingnya baik sekalipun sebelumnya tidak begitu baik. Jika memahami demikian tentunya, yaitu yang di saat kita memahami bahwasannya bisa saja orang masuk atau mendapatkan husnul khotimah dengan perjuangannya, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala bisa juga dengan kekuasaannya memasukkan seseorang ke neraka sekalipun dia sudah berusaha untuk taat. Ini ada kontradiktif. Seolah-olah wahyu tidak konsisten. Seolah-olah wahyu tidak sejalan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Apabila kita merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya menyebutkan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. An-Nisa ayat 82. Apakah kalian tidak mentadaburi, tidak menelaah dalam Al-Qur'an ataupun wahyu? Sesungguhnya aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak ada yang kontradiktif, sama sekali tidak ada yang bertentangan. Tapi kalau kita mendapati pendapat tersebut seolah-olah ada pertentangan. Dan bagaimana kita menyikapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, salah satu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para sahabat yang wafat sebelum perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Ada beberapa sahabat yang wafat duluan. Para sahabat dengan kepeduliannya menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana kondisi kawan-kawan kami yang wafat sebelum perpindahan ini? Apakah amalannya diterima? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Bagaimana tentang ayat-ayat yang lain? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, yang diulang 3 kali bahwasanya Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan seseorang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala di surat Al-Kahfi ataupun surat Ali Imran, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sementara di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bisa saja seseorang berbuat baik kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan orang tersebut masuk ke neraka. Tentunya ada sedikit kontradiktif seolah-olah demikian. Maka disinilah perlunya kita mengikuti metode atau pendapat para ulama. Bahkan terkait urgensi atau kepentingan kita mengikuti para ulama, Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan atau menerjemahkan Quran surat An-Nisa ayat 114 ketika beliau mendalilkan ijma'
dan ijma itu adalah pendapat para ulama, mengatakan bahwasanya wa may yushaqiqir rasulah, dan barang siapa yang berseberangan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain para ulama, nuwallihi ma tawalla, maka ketika kita berseberangan dengan mereka, tidak mengindahkan pendapat-pendapat para ulama, seolah-olah kalam Imam Syafi'i itu tidak berarti bagi kita, seolah-olah madhab yang ada itu tidak berarti bagi kita, maka apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla, Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dia untuk senantiasa sesat, wa nuslihi jahannam, kemudian memasukkannya di neraka. Na'udzubillah. Fungsi dari ulama adalah salah satu di antaranya memecahkan masalah-masalah yang seolah-olah otak kita menganggap adanya kontradiktif dalam wahyu. Dan untuk menjelaskan demikian, insya Allah terkait hadis ini akan kami bahas di bagian terakhir. Hanya menjelaskan saja atau hanya menegaskan saja bahwasanya Al-Quran pun menegaskan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 83, bahwasanya yang mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan ini adalah mereka yang diberikan taufik, yaitu para ulama. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalaulah seandainya mereka mengembalikan atau menelaah atau mencermati apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, atau mereka yang memiliki kompetensi untuk menerjemahkan hal tersebut, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka mereka akan memahami kesimpulan yang baik terkait wahyu. Tidak ada kontradiktif di dalamnya. Dan begitu pula terkait wahyu, terkait fungsi dari ulama. Sebelum kami menginjak terhadap pembahasan dari hadis tersebut, ulama memberikan kita kemudahan dalam mengarahkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti kalau dalam ulama agama ya. Bahkan kalau kita menyimak beberapa kesimpulan atau kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan dalam disiplin ilmu apapun, itu akan senantiasa berguna bagi kita. Coba bisa kita bayangkan kalau seandainya kita belajar matematika tanpa melalui atau tanpa menemukan atau tanpa mengetahui teorema Pythagoras atau aljabar atau kalkulus dan lain sebagainya, dan kita belajar otodidak, bagaimana kehidupan kita? Atau dalam ilmu fisika atau dalam hidrostatika, itu saja begitu penting bagi kehidupan atau dalam kehidupan keilmuan, apalagi ini dalam kehidupan agama kita. Maka para ulama senantiasa mereka memberikan kemudahan-kemudahan dengan usaha-usaha mereka, sehingga melahirkan beberapa kaidah. Kaidah sendiri sebagaimana didefinisikan oleh banyak ulama adalah sebuah hukmun kulliyun yang dariju alaihi furu'un katsirah, yaitu sebuah konsep, sebuah rumusan tersebut bersifat menyeluruh dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik itu mengenai fikih, ada rumusan fikih. Baik itu mengenai usul fikih, ada rumusan usul fikih. Mungkin dulu yang pernah mondok kita mengenal tentang qawaid fikhiyah. Itu adalah qawaid fikhiyah adalah aturan-aturan yang dibuat oleh para ulama sebagai kesimpulan terhadap telaah mereka atas teks Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dijabarkan dengan kaidah-kaidah supaya kita bisa menerjemahkannya dengan pekerjaan-pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari. Apakah yang dibawa para ulama itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan wahyu ataupun wahyu dalam artian Quran dan hadis? Ternyata tidak. Kalau kita mencermati, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, dan ini banyak dilupakan oleh orang lain sehingga menganggap bahwasanya ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita memegang Al-Hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Cukuplah kita menganggap bahwasanya itu adalah yang terbaik. Itu adalah salah. Demikian, kurang tepat mungkin ya kami sampaikan kurang tepat. Karena dikhawatirkan ada pemahaman yang bertentangan karena kita tidak mengetahui metode-metode yang dipakai oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dalam hidup itu, dalam kehidupan seorang hamba, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwasanya Allah memberikan al-amru, ala lahul khalqu wal amr. Kalau al-amru kita mengenal. Al-amru adalah wahyu yang kita baca. Nusus dalam bahasa Arab, teks Al-Quran dan teks sunnah yang senantiasa kita baca. Insya Allah bisa kita telaah. Tapi ada juga al-khalqu. Al-khalqu ini apa? Al-khalqu adalah kejadian atau istimbat atau kesimpulan atau apapun yang diusahakan oleh para ulama, kemudian para ulama menerjemahkannya dengan sebuah keilmuan. Pemikiran yang ada di otak mereka diterjemahkan dengan ilmu. Itu namanya al-khalqu. Apakah itu bertentangan? Tidak. Ini dikuatkan oleh Al-Quran. Salah satu contohnya, jika kita berbicara tentang konteks tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi, atau mungkin sering kita dengar juga seperti kaidah-kaidah yang ada dalam tazkiyatun nafsi, diantaranya al-hikmah, al-hikam. Hikam itu adalah sebuah kaidah yang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan selamat, karena itu adalah pendalaman atau telaah yang telah dilakukan oleh para ulama. Dan ini sangat relate atau sangat berhubungan dengan hadis yang akan kita bahas. Mana dalilnya tentang sesuatu hal yang disampaikan atau yang dialami oleh para ulama akan tetapi tidak dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi berlaku pada kita? Ternyata ada dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Ini adalah pengalaman beliau. Pengalaman beliau yang diriwayatkan oleh para ulama dan diakui oleh para ulama juga. Bahwasanya Imran bin Husain ini, sebagai informasi, adalah beliau sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, dalam artian membersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 2,5 tahun. Jadi tidak begitu lama. Apa yang terjadi? Kata Imam Muslim dari Mutarrif bin Abdullah, atau diterimakan oleh Mutarrif bin Abdullah, bahwasanya Imran bin Husain ini berkata kepadaku di saat dia sakit ya. Sebenarnya penyakitnya tersebut terjadi setelah wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 30 tahun beliau dicoba oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan penyakit bawasir. Penyakit bawasir itu semacam mungkin ambeien ya. Ambeien, afanallah jami'an, dalam artian walaupun orang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit. Jadi jangan berkecil hati ketika mereka yang diuji oleh penyakit. Apakah saya ini karena maksiat? Kalau seandainya itu karena maksiat, beristighfar. Kalau seandainya dia sudah beristighfar, itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan derajat. Sebagaimana yang dialami oleh beliau. Apa yang beliau rasakan? Wahai Mutarrif, inni muhadditsuka bi ahadits la'allallaha ayyanfa'aka biha ba'di. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang bisa jadi cerita ini atau pengalaman ini bermanfaat bagi engkau. Fa in ishtu faktum anni. Tapi kalau seandainya saya masih hidup, jangan ceritakan.
Wa in mittu fahadits biha, tapi kalau seandainya saya sudah meninggal, silahkan sampaikan. Apa yang beliau sampaikan kepada kita, atau apa yang beliau rasakan, pengalaman beliau, supaya kita belajar dari pengalaman beliau yang sebagai ulama, supaya kita belajar dan mampu untuk mengoptimalkan kalau seandainya mengalami apa yang dialami oleh beliau. Apa? Innahu qad sallama alayya al-malaikah hatta iktawaitu. Bahwasanya selama 30 tahun semenjak baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, katanya beliau itu mendengar salamnya malaikat. Ini tentunya pengalaman yang tidak bisa atau tidak dirasakan seluruh orang. Akan tetapi pengalaman ini bisa berharga bagi mereka yang mengalaminya. Maksud kami di sini mengatakan bahwasanya kaidah-kaidah yang disampaikan para ulama itu senantiasa berharga dan ada dasarnya. Apa yang beliau katakan? Saya mendengar salamnya malaikat 30 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu, ya mungkin karena di level yang berbeda, ya keimanan beliau di level yang berbeda, sehingga beliau mengatakan bahwasanya kenapa demikian? Kenapa mendengar salamnya malaikat? Karena memang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji dengan hal demikian karena derajat keimanannya. Dan derajat keimanannya yang mengharuskan untuk menghindarkan beliau dari apa? Dari melakukan operasi dengan apa? Dengan besi panas. Karena pada saat itu operasi dengan besi panas diperbolehkan karena darurat. Diperbolehkan bagi mereka yang mau, ya. Yang mau boleh-boleh saja, ya, karena keimanan pun berlevel-level, ya. Tapi beliau menolaknya selama 30 tahun, menolaknya, dan karena memang level keimanan beliau berada di sana, sehingga mendengar salamnya malaikat. Ketika 2 tahun menjelang kematian beliau atau wafatnya beliau, akhirnya beliau sudah tidak kuat untuk menahan operasi, bukan operasi seperti sekarang, ya, akan tetapi operasi yang membakar dengan besi panas itu, kawi, ya, kalau dalam bahasa Arabnya, membakar dengan besi panas. Karena zaman dulu itu operasinya dengan apa? Dengan membakar atau memanaskan besi supaya tidak ada infeksi, seperti itu. Ketika beliau menerima usulan yang sebelumnya ditolak sama beliau, menerima seperti itu, malaikat tidak ada lagi yang bersalah. Oh, berarti ini kaidah. Ingin diucapkan salam oleh malaikat, berarti tidak mengoperasikan diri dengan apa? Dengan besi panas yang tadi. Seketika beliau meninggalkan, saya tidak mau meneruskan. Ketika tidak meneruskan, maka malaikat kembali bersalam kepada beliau. Inilah yang dimaksudkan kaidah. Kaidah diambil dari apa? Apakah diambil dari wahyu yang sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dialami oleh para ulama, dan para ulama itu menjabarkan kepada kita dengan beberapa kaidah. Kembali kepada hadis yang pertama, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita kalau seandainya hanya berpedoman sama satu hadis saja tanpa mengindahkan metode yang dipakai atau pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama, maka akan terjebak dengan ilusi, ya. Ilusi sehingga yang penting adalah beribadah di akhir masa saja. Ya, ketika sudah lanjut usia, ketika merasa sakitnya sudah parah, ya sudah kita ibadah saja. Toh saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memasukkan saya sekalipun saya tidak berusaha. Toh orang yang berusaha juga bisa jadi masukin ke neraka karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Asumsi-asumsi demikian ini karena kurang memahami kaidah-kaidah dalam agama atau yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata terjemahan dari hadis tersebut harus digabungkan dengan hadis yang lain. Ya, karena pada konsep ulama atau metode ulama dalam mengartikan sebuah hadis itu tidak hanya cukup satu, akan tetapi apabila ada sebuah hadis
yang tidak disertai dengan sifat atau keterangan, sementara ada hadis lain yang satu topik menambahkan keterangan ataupun sifat, maka apa yang harus dilakukan? Hamlul mutlaqi alal muqayyad. Maka hadis yang tanpa keterangan itu harus diartikan dengan hadis yang disertai dengan keterangan. Ada yang menerangkan hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya wa innal abada, yang tadi menerangkan bahwasanya mereka yang beramal dari mulai kecilnya atau dari mulai mudanya, beramal dengan amalan ahli surga yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke neraka. Ternyata di hadis lain terjemahkan wa innal abada la ya'malu fima yarahun nas, bahwasanya hamba tersebut beramal yang dilihat oleh manusia, atau dalam riwayat yang lain fima yabdulin nas, yang dilihat oleh manusia amala ahlil jannah, seolah-olah itu pekerjaannya orang ahli surga, sholatnya atau cara dia berpakaiannya atau sodakohnya, itu kan ahli surga ya. Akan tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innahu lamin ahlin nar, akan tetapi dia adalah merupakan ahli neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amal-amalan itu tergantung dari endingnya. Tapi dilihat dulu, kalau kita perhatikan di sini ditegaskan bahwasanya yang demikian, yang mereka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berusaha mengamalkan amalan baik, baik itu gugur di medan perang, baik itu menjadi ulama yang begitu alim, atau bagi mereka yang dermawan begitu dermawan, kenapa tetap dimasukkan ke neraka? Yaitu fima yarahun nas. Ternyata ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka tidak benar-benar baik dalam membangun amalnya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kaidah, yaitu kaidah ya tadi adalah sebuah prinsip yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan bahwasanya min alamatin nujhi, bahwasanya agar seseorang itu selamat fin nihayat, dalam babak akhir, terutama dalam husnul khotimah, al-luju' ilallahi fil bidayat, senantiasa menggunakan pijakan Allah Subhanahu wa taala dalam memulainya, dalam memulai kegiatan apapun, baik itu nyuci piring, baik itu membantu orang lain, baik itu mengurus anak kita, baik itu dalam bekerja, apalagi dalam kehidupan kita. Al-luju' ilallah fil bidayah. Maka bisa kita artikan, ternyata hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi itu disebutkan bahwasanya mereka akan masuk neraka sekalipun mereka berusaha beramal atau menghadirkan amalan-amalan baik, tapi ternyata pijakannya bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita garis bawahi. Bisa kita simpulkan atau beberapa pelajaran dalam hadis tersebut bahwasanya untuk meraih husnul khotimah tentunya memperhatikan dari dua hadis tadi, harus ada amal, harus diimplementasikan dengan adanya perjuangan. Dan amal tentunya sebagaimana kita ketahui ada yang zahir, yang tampak di hadapan manusia, ada yang batin, ada yang tidak terlihat oleh manusia, yang hanya spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya, bagi yang rumahnya dekat dengan masjid, mungkin yang hanya 10 meter, 15 meter, kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya salat sunat terbaik adalah di rumah kalau bagi yang rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya yang jauh, ya silahkan di masjid karena darurat. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau rumahnya mungkin lebih dari 50 meter, 20 meter, 30 meter, mungkin berbeda hukumnya. Akan tetapi yang rumahnya dekat, kenapa? Supaya
lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi Allah mengarahkannya supaya masalah riya dan lain sebagainya itu bisa dihindari. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, al-luju' ilallahi fil bidayah. Maka kalau seandainya pijakan kita benar, maka insya Allah tidak akan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya tidak akan memasukkan kita kepada neraka sebagaimana kejutan yang disampaikan oleh hadis yang pertama tadi. Tapi tetap syaratnya adalah tetap berusaha memotivasi kita untuk mengamalkan amal soleh. Maka pilihannya ya setidaknya kita memulai amalan zahir dan batin. Sekalipun amalan zahir ini memang tidak ada jaminan, maka tetap kita harus memperbaiki amalan batinnya. Yaitu apa amalan batinnya? Itu memperbaiki hati kita terhadap Allah. Kalau dulu sempat kita tidak berniat itu kepada Allah, silahkan berniat sekarang. Tidak ada kata terlambat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Di samping dari itu hadis tadi mengajarkan bagi kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada siapapun. Janganlah kita menganggap bahwasanya mungkin tampaknya orang tersebut menjadi ahli neraka karena pekerjaannya. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan oleh orang tersebut. Bisa jadi mungkin yang tampaknya tidak terlalu beramal-amalan saleh, akan tetapi ketika dia kembali ke rumah, ketika dia menyepi, dia merasakan bahwasanya ini adalah kelemahan saat itu. Dia merasakan atau memiliki modal untuk mengeluarkan atau menumpahkan air mata dia karena kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa hina di hadapan Allah. Ini sesuai dengan hikmah rubba ma'siyatin awrasat dhullan wankisara. Betapa banyak maksiat yang dilakukan oleh seseorang apabila dia merasa dia terhina di hadapan Allah, diyakini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu hina, wangkisaron, dan merasa merasa hatinya tuh remuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairun min ta'atin, lebih baik daripada ketaatan, aurasat izzan wastikbar, yang melahirkan kesombongan dan takabur di hadapan orang. Atau kita merasa bahwasanya saya adalah sudah baik seperti ini, saya merasa terpilih dan orang lain yang tidak seperti saya itu lebih buruk. Tidak seperti itu. Maka hadis tadi mengajarkan setidaknya dua hal. Mulai meniti husnul khotimah kita dengan berusaha memotivasi diri kita dengan amalan, dan tentunya berpijak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita senantiasa menjaga hati kita untuk berhusnudzon kepada siapapun, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan temukan husnudzon kita itu berbuah keistimewaan atau keajaiban-keajaiban yang mampu membahagiakan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.